dan saya banggakan. Marilah kita sama-sama mengucapkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kesempatan hidup pada kita sampai kita bisa melaksanakan ibadah siam. Dan oleh karena itulah manfaatkan Ramadan itu dengan sebaik-baiknya. Salam dan selamat marilah kita aturkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, kita patut berbangga. Karena apa? Karena Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan Ramadan tahun ini. Dan ini karunia yang sangat luar biasa. Karena saudara-saudara, setiap orang yang beriman mulai zaman Rasulullah SAW, insya Allah sampai pada akhir zaman nanti, mengharapkan ingin selalu bertemu dengan Allah. Ada Rasulullah pernah bersabda, andaikan setiap diri Muslim mengetahui akan kehebatan Ramadan ini, mereka akan minta kepada Allah agar 1 tahun dijadikan Ramadan semuanya. Nah, andaikan 1 tahun dijadikan Ramadan semuanya, mungkin orang Probolinggo bilang celaka. Ya, andaikan ini kita tahu kalau Ramadan ini adalah merupakan 1 bulan yang sangat ditunggu. Bagi kita, Ramadan ini, bapak-bapak dan ibu-ibu, adalah merupakan 1 lahan bagi kita untuk mengeruk kekayaan akhirat, kekayaan rohani. Kalau kekayaan dunia, akhirat tidak butuh kekayaan. Yang dibutuhkan nanti adalah kekayaan akhirat, kekayaan rohani ini. Oleh karena itulah para bapak dan ibu, kita berupaya supaya kekayaan rohani ini dapat kita miliki. Karena kalau sudah hidup di alam akhirat nanti, kita nggak susah-susah amat. Kalau kekayaan rohani sudah tidak kita miliki, maka jangan harap hidup kita di akhirat nanti akan mengalami suatu kebahagiaan. Oleh karena itulah, mari kita perhatikan apa yang harus kita raih untuk menggapai kekayaan rohani, kekayaan akhirat. Para ulama, para alim ini membagi ada beberapa amal, beberapa perbuatan yang harus kita lakukan di bulan Ramadan ini untuk meraih kekayaan rohani. Yang pertama, insya Allah ini dilakukan oleh setiap diri. Yang pertama adalah sholatul lail, sholat tarawih. Jangan sampai ditinggalkan dalam keadaan apapun, karena disinilah saudara-saudara gudangnya untuk meraih kekayaan. Ada sebuah hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Ini luar biasa. Dan barang siapa yang mendirikan sholat istilah tarawih, maka Allah akan mengampuni dosa kita yang telah lalu. Luar biasa. Padahal untuk mendapatkan ampunan sangat sulit. Ini harus yang bicara adalah hati, bukan lisan kita. Yang bicara kita hati. Orang yang sadar, dia mengatakan, aku dosa, saya banyak dosa, baik melalui lisan kita, melalui mata kita, melalui telinga kita, apalagi melalui perbuatan. Dosa terus melekat dan mengejar kita. Ampunan inilah yang memang harus kita raih, karena hidup kita tidak panjang. Paling panjang 70 tahun, 80, 90 sudah jarang-jarang. Apalah artinya usia 70, 80, 90 dibanding dengan kehidupan di akhirat? Gak ada artinya. Yudabbirul amra minas sama'i ilal ardi wa ya'udu ilaihi fi yaumin kana miqdaru alfa sanatin ma ta'udun. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun hidup di dunia. Lantas apalah artinya hidup 70 sampai 90 tahun? Cuma 3 jam saja. Gak ada artinya. Jadi hidup kita ini hakikatnya 3 jam. Manfaatkan 3 jam ini dengan sebaik-baiknya. Dirikan sholatul tarawih. Inilah untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin. Yang kedua, tolong jangan dilepas membaca Al-Quran, menderas Al-Quran. Ini sangat luar biasa. Rasulullah pernah bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, "Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi isrina amsalihha." Bacalah Al-Quran. Bacalah, barang siapa yang membaca 1 huruf saja kata Rasulullah dalam Al-Quran, 1 huruf, ini 1 kebajikan. Wal hasanatu bi isrina amsalihha, dan 1 kebajikan ini akan dilipat gandakan menjadi 10 kebajikan, 10 pahala, 1 huruf. La aqulu alif lam mim harfun. Saya tidak mengatakan kata Rasulullah alif lam mim itu 1 huruf. Tetapi masing-masing adalah 1 huruf. Alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Berarti alif lam mim 3 huruf. Sudah 30 pahala bagi kita. Ini kalau dibaca di luar Ramadan. Tetapi di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan kecuran karunia dari Allah, lebih dari 10 1 huruf. Bisa 100, bisa 700. Nah, inilah bapak-bapak dan ibu-ibu untuk meraih pahala yang sebanyak-banyaknya dari Allah. Jadi saya katakan tadi, Ramadan adalah bulan yang penuh dengan pahala yang dicurahkan kepada orang-orang yang berpuasa. Manfaatkan. Di luar Ramadan tidak ada pahala yang dikucurkan Allah. Itu baru huruf. Kalau dalam 1 Al-Quran 30 juz, 1 huruf lebih, 1 juta huruf lebih, berarti sudah sebulan. Kalikan saja. Tinggal kalikan. Di luar Ramadan tinggal 10 juta sekian pahala kita. Oleh karena itulah makanya
orang-orang yang beriman berbondong-bondong untuk menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan. Pak, bagi saya ada masalah. Apa? Saya nggak bisa baca huruf Arab. Sekarang udah dijual Al-Quran dengan pakai bahasa Indonesia. Ada Arab, ada bahasa Indonesia, ada arti. Belilah, luangkan. Beli Al-Quran yang ada bahasa Indonesia. Baca. Karena disinilah ladang kita untuk meraih pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Upayakan. Jangan sampai kita habis tarawih, habis sholat, kita diam, tidak baca apa-apa. Untuk meraih pahala, bacalah. Yang ketiga, perbanyaklah amalan sunnah. Saya ulang, perbanyaklah amalan sunnah. Ada ulama besar, Ibnu Huzaimah, dia mengatakan, barang siapa yang mengamalkan amalan sunnah di bulan Ramadan ini, maka pahalanya sangat luar biasa. Amalan sunnah di bulan Ramadan sama dengan amalan wajib di luar Ramadan, kata beliau, Ibnu Huzaimah. Dan barang siapa melakukan amalan wajib di bulan Ramadan, macam sholat maktubah 5 waktu, ini pahalanya sama dengan 70 kali amalan wajib di luar Ramadan. Luar biasa. Oleh karena itulah, jangan meremehkan amalan sunnah ini. Lakukan sekecil apapun. Dan yang terakhir, karena dibatasi waktu, banyak-banyak bersedekah. Ya, ini peluang dalam Ramadan ini. Sekecil apapun saya katakan, sedekah yang kita berikan kepada saudara-saudara yang kurang beruntung, ini adalah meraup pahala yang sangat luar biasa. Apalagi bagi ibu-ibu, meskipun tidak ada jadwal, maaf, setiap hari di Masjid Babus Salam ini ada yang namanya takjilnya. Meskipun tak ada jadwal, silakan kirim, memberikan pada orang-orang yang berpuasa. Insya Allah pahalanya sama dengan orang yang berpuasa. Apa enggak luar biasa? Jadi kalau bapak-bapak mendapatkan puasa amalannya misalnya 1, ibu-ibu sudah 2. Karena mengirimkan takjil ke orang-orang saudara-saudara kita yang melakukan ibadah siam. Nah, oleh karena itulah bapak dan ibu-ibu, inilah amalan-amalan yang sangat dianjurkan di dalam agama kita. Yang pertama sholat tarawih, yang kedua membaca Al-Quran, yang ketiga memperbanyak amalan sunnah, dan yang keempat adalah sedekah. Mudah-mudahan Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk mengamalkan 4 perkara ini. Dan mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.